Hidup baru dimulai di usia 40 tahun. Angka yang terdengar seperti belokan tajam dalam hidup. Bagi sebagian orang, itu berarti kedewasaan. Bagi yang lain, itu justru terdengar seperti alarm. Waktu kamu tinggal sedikit. Ada yang bilang, kalau belum sukses di usia 40, kamu gagal. Kalau belum mapan, kamu ketinggalan. Kalau belum punya segalanya, mungkin kamu salah jalan. Tapi tunggu dulu. Apa iya hidup itu sesempit itu? Coba pikir lagi. Selama 40 tahun ini, kamu udah jalan sejauh apa? Kamu pernah jatuh cinta, dan mungkin patah. Pernah percaya pada sesuatu, lalu kecewa. Pernah kerja mati-matian, dan masih merasa kurang dihargai. Pernah mencoba jadi versi terbaik dari dirimu, walau kadang kamu bahkan gak tahu, terbaik itu seperti apa. Dan di tengah semua itu, kamu bertahan. Jadi, gimana kalau 40 itu bukan akhir, tapi titik balik? Gimana kalau justru disinilah hidup yang sebenarnya dimulai? Karena akhirnya kamu mulai sadar. Kamu nggak harus membuktikan apa-apa ke siapa-siapa. Kamu nggak lagi sibuk ngejar validasi dari luar. Kamu mulai ngerti apa yang benar-benar penting, dan apa yang cuma polusi pikiran. Di usia 40, kita mulai menata ulang hidup. Bukan karena semuanya berantakan, tapi karena sekarang kita punya keberanian buat jujur. Aku pengen hidup yang lebih bermakna. Lebih sederhana, tapi lebih dalam. Kalau kamu lagi ada di fase ini, atau baru mengarah ke sana, tenang. Kamu nggak sendiri. Karena banyak dari kita baru benar-benar belajar cara hidup, justru ketika orang lain bilang hidup udah terlambat. Segalanya tidak harus sudah selesai. Ada satu tekanan halus yang sering gak kita sadari, tapi sangat nyata terasa. Di usia 40, kita seolah-olah harus sudah sampai di garis akhir. Sudah sukses. Sudah mapan. Sudah punya keluarga ideal, rumah nyaman, karir stabil, dan hidup yang beres. Kalau belum, kita mulai merasa gagal, mulai malu, mulai membandingkan diri dengan orang lain yang seumuran tapi tampaknya lebih jadi sesuatu. Padahal, siapa yang bikin standar itu? Siapa yang bilang bahwa hidup itu harus mencapai semuanya sebelum usia tertentu? Siapa yang menetapkan bahwa kalau kamu belum sampai di usia 40, kamu tertinggal? Kenapa kita begitu takut mengakui bahwa banyak dari kita sebenarnya masih belajar, masih mencari, masih bingung, bahkan di usia ini? Dan tahu nggak? Itu nggak apa-apa. Karena faktanya, banyak orang justru baru benar-benar ngerti arah hidup mereka setelah 40. Bukan sebelumnya. Bukan saat muda. Bukan saat kuliah. Bukan di awal karir. Tapi justru di saat hidup mulai terasa sunyi tapi jernih. Ada orang yang baru berani ganti karir di usia 43. Ada yang baru mulai usaha kecil di usia 45, setelah puluhan tahun kerja korporat. Ada yang baru berani bilang, aku nggak bahagia, dan mulai hidup baru setelah pernikahan panjang yang penuh luka. Banyak tokoh besar juga seperti itu. Morgan Freeman baru benar-benar dikenal dunia saat usianya lewat 50. Julia Child baru menerbitkan buku masak pertamanya di usia 49. Vera Wang baru mendesain gaun pertamanya di usia 40. Tapi ini bukan soal jadi terkenal. Ini soal kamu. Soal kita semua, orang biasa, yang pelan-pelan mulai sadar bahwa tidak semua orang punya jalan cepat, dan itu bukan kesalahan. Justru ketika kamu berhenti terburu-buru, kamu mulai bisa melihat dengan lebih jernih. Siapa kamu sebenarnya? Apa yang kamu mau? Dan apa yang gak lagi kamu toleransi dalam hidupmu? Usia 40 bukan tentang pencapaian, tapi tentang keberanian untuk mulai lagi, walaupun tidak dari awal yang sempurna. Dan itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda bahwa kamu masih tumbuh. Tubuh berubah, tapi kesadaran bertumbuh. Kita nggak bisa bohong. Di usia 40-an, tubuh mulai memberikan sinyal. Tidur sebentar saja, sekarang terasa berat di pagi hari. Sendi mulai berbunyi.
Punggung mulai sering protes. Lari mengejar jadwal seperti waktu umur 20-an? Sekarang rasanya seperti dihukum fisik. Stamina menurun. Energi nggak lagi sebanyak dulu. Dan kita mulai sadar, tubuh ini, perlahan-lahan, berubah. Tapi anehnya, justru di saat tubuh melambat, pikiran kita justru makin jernih. Kita nggak lagi mudah terbakar emosi. Nggak lagi sibuk membuktikan diri di semua tempat. Dan yang paling penting, kita mulai bisa memilah. Mana yang perlu diperjuangkan, mana yang nggak layak dikorbankan. Kita mulai sadar bahwa sibuk bukan berarti produktif. Bahwa punya banyak teman bukan berarti kita nggak kesepian. Dan bahwa mengejar semua hal bukan berarti kita tahu apa yang benar-benar kita mau. Dulu, kita berlari. Kesana kemari. Takut ketinggalan, takut dianggap lambat, takut gagal. Sekarang, kita memilih jalan kaki. Tapi jalan yang kita pilih lebih jelas. Lebih tenang. Lebih bermakna. Karena kita tahu arah. Itulah hal yang gak bisa dibeli oleh usia muda. Kesadaran. Kesadaran tentang waktu. Kesadaran tentang batas. Kesadaran bahwa tidak semua orang harus suka kita. Dan itu nggak masalah. Kesadaran bahwa kadang menerima justru lebih kuat daripada melawan. Dan dari semua hal yang berubah di usia ini, kesadaran itu adalah hadiah paling besar. Kita mulai hidup bukan karena semua terasa mudah, tapi karena kita akhirnya tahu apa yang layak diberi tenaga dan apa yang cukup untuk kita lepaskan. Waktu tak lagi tentang kecepatan, tapi kualitas. Dulu, kita mengukur waktu dari seberapa banyak yang bisa kita kejar dalam sehari. Berapa meeting bisa dihadiri. Berapa target bisa dicapai. Berapa jam kita sanggup bergadang untuk menang dalam hidup. Kita kejar semuanya. Karir, validasi, pengakuan. Dan tanpa sadar, kita kehilangan yang paling penting. Kehadiran. Tapi perlahan, seiring usia bertambah, cara pandang terhadap waktu ikut berubah. Kita mulai merasa, bertemu sebentar dengan orang yang kita sayang, bisa lebih berharga daripada pencapaian panjang yang gak sempat dinikmati. Ngobrol santai bareng sahabat lama, bisa lebih memulihkan dibanding scrolling media sosial semalaman. Diam bareng anak, tanpa handphone di tangan, terasa lebih utuh, lebih tulus, lebih hidup. Waktu, bukan lagi soal cepat-cepatan. Tapi tentang kedalaman. Tentang makna di balik hal-hal kecil yang dulu sering kita anggap remeh. Di usia ini, kita mulai mengerti bahwa membuktikan diri ke semua orang itu melelahkan. Dan seringkali, nggak pernah cukup. Akan selalu ada yang lebih sukses. Akan selalu ada yang hidupnya kelihatan lebih sempurna. Tapi perlahan kita juga sadar. Kita nggak butuh pembuktian sebanyak itu. Kita cuma butuh menjadi diri sendiri, dengan tenang. Mulai menurunkan ekspektasi luar, dan menaikkan kualitas ke dalam. Mulai hadir sepenuhnya dalam setiap momen. Mulai menghargai waktu bukan karena dia cepat habis, tapi karena kita mulai tahu apa yang pantas diisi ke dalamnya. Relasi yang dulunya cuma sekadar basa-basi, kita mulai pilih untuk dilepaskan. Pertemanan yang membuat lelah, mulai kita beri jarak. Karena sekarang, kita tahu, yang sedikit tapi bermakna, jauh lebih bernilai dari yang banyak tapi kosong. Di usia 40-an, waktu jadi lebih sunyi, tapi juga lebih jujur. Dan justru di situ letak keindahannya. Hidup yang perlahan, tapi terasa penuh. Menyusun ulang definisi bahagia dan sukses. Ada masa di hidup kita, di mana kata sukses punya bentuk yang sangat jelas. Naik jabatan, punya rumah besar, mobil keren, pakaian mahal, dipanggil bos, dianggap berhasil. Tapi di usia 40-an, makna itu mulai terasa kosong. Bukan karena kita nggak mampu mencapainya, tapi karena kita sadar. Itu semua bukan satu-satunya ukuran. Karena kini, kita mulai melihat kesuksesan dengan cara yang jauh lebih dalam. Lebih tenang. Lebih manusiawi.
Bahwa sukses bukan soal siapa yang paling cepat, paling sibuk, atau paling dikagumi. Tapi siapa yang paling damai dengan dirinya sendiri. Sukses adalah bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa beban sandiwara yang harus dijaga. Sukses adalah bisa jujur sama diri sendiri, bahwa kita lelah, dan itu bukan tanda lemah. Sukses adalah bisa hadir di rumah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Banyak orang di usia ini mulai memilih jalur yang berbeda. Lebih pelan, tapi lebih utuh. Lebih sederhana, tapi lebih membumi. Ada yang keluar dari pekerjaan bergaji besar, demi bisa menghabiskan waktu dengan anak-anak yang tumbuh terlalu cepat. Ada yang berhenti mengejar validasi sosial, dan mulai menulis buku kecil tentang perjalanannya sendiri. Ada yang pindah dari kota besar ke desa kecil, dan menemukan kedamaian yang selama ini tak pernah ditemukan dalam gedung tinggi dan lampu terang. Mereka nggak kalah dari siapapun. Mereka cuma memilih cara hidup yang berbeda. Dan justru disitulah letak kekuatan mereka. Karena ternyata, menemukan arti bahagia di tengah kebisingan dunia adalah salah satu bentuk kesuksesan tertinggi. Bahwa kamu nggak perlu diakui semua orang. Selama kamu mulai bisa mengakui dan menerima dirimu sendiri. Bahagia bukan tujuan, tapi cara kamu memperlakukan hidupmu hari ini. Dengan rasa cukup, dengan rasa terhubung, dengan rasa tenang. Dan kalau di usia ini kamu baru mulai menemukan itu semua, maka kamu tidak terlambat. Kamu justru tepat waktu. Tantangan baru, keberanian baru. Dulu, kita pikir keberanian itu identik dengan sesuatu yang besar. Berani pindah kota tanpa rencana. Berani resign dari kerjaan demi impian. Berani jatuh cinta tanpa mikir risiko. Berani nekat. Tapi di usia 40, bentuk keberanian itu berubah. Sekarang, keberanian nggak selalu tampak mencolok. Nggak selalu penuh drama. Nggak harus bikin geger. Kadang, keberanian justru hadir dalam bentuk yang lebih tenang. Lebih dalam. Lebih jujur. Seperti berani bilang, aku capek, tanpa takut dianggap lemah. Atau bilang, aku nggak bahagia, dan mulai mengambil langkah kecil untuk berubah. Atau mengakui bahwa selama ini, kita hidup dengan topeng yang nggak pernah benar-benar cocok di wajah kita. Di usia ini, keberanian adalah berhenti menunda. Nggak nunggu semuanya ideal. Nggak nunggu semua orang setuju. Nggak nunggu, nanti-nanti, yang seringkali hanya jadi alasan untuk nggak pernah mulai. Kita mulai berani nulis buku, bukan untuk jadi bestseller, tapi karena ada cerita yang ingin kita wariskan. Kita berani belajar hal baru, bukan untuk jadi ahli, tapi karena kita sadar, bertumbuh itu nggak kenal usia. Kita mulai melirik karir yang berbeda, karena sekarang kita tahu, uang penting, tapi makna lebih penting. Dan kita mulai membuka hati lagi, entah untuk cinta yang baru, atau untuk versi diri kita yang dulu sempat kita tinggalkan. Ini bukan soal keberanian seperti anak muda. Ini soal keberanian yang datang dari kedewasaan. Keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Dan membuka pintu untuk masa depan, meskipun kita nggak tahu akan seperti apa bentuknya nanti. Kalau kamu merasa takut memulai sesuatu di usia ini, kamu nggak sendiri. Tapi percayalah, ketakutan itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang penting sedang menunggu kamu di depan. Dan kamu bisa sampai ke sana. Dengan langkah kecil. Dengan niat jujur. Dan dengan keberanian yang bentuknya baru, tapi tetap milikmu sepenuhnya. Coba kita lihat ke belakang sebentar. Kita pernah percaya bahwa usia 40 adalah garis batas. Titik di mana semuanya harus sudah selesai. Pekerjaan mapan. Keluarga bahagia. Hidup yang jadi. Tapi ternyata, usia 40 justru menjadi titik balik. Bukan akhir. Tapi awal dari kejujuran yang selama ini mungkin belum kita izinkan muncul. Kita belajar bahwa segalanya tidak harus sudah selesai. Bahwa tumbuh itu bukan perlombaan. Dan bahwa kita boleh, bahkan layak, untuk memulai ulang kapanpun kita siap. Kita pelan-pelan menerima bahwa tubuh memang berubah.
Energi mungkin tak setangguh dulu, tapi ada kejernihan yang baru muncul. Ada ketenangan yang tumbuh. Ada arah yang makin jelas, walaupun jalannya lebih pelan. Kita menyusun ulang cara kita melihat waktu. Dulu kejar-kejaran. Sekarang kita hadir lebih penuh. Dulu ingin punya semuanya. Sekarang cukup punya yang berarti. Dan yang paling penting, kita mulai menyusun ulang definisi bahagia dan sukses. Bukan lagi tentang siapa yang paling terlihat hebat, tapi siapa yang paling jujur, paling damai, paling utuh sebagai dirinya sendiri. Lalu kita mulai berani. Bukan dengan teriak-teriak, tapi dengan langkah sunyi, yang penuh niat. Mulai dari hal-hal kecil yang selama ini tertunda. Karena sekarang kita tahu, hidup bukan soal siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang benar-benar hadir selama perjalanan. Dan sekarang, aku ingin mengajak kamu berpikir, kalau memang waktu yang tersisa mungkin lebih sedikit dari waktu yang sudah lewat, bukankah sekarang justru saat terbaik untuk hidup dengan lebih sadar? Untuk mencintai lebih dalam, untuk bicara lebih jujur, untuk menikmati tanpa terburu-buru, untuk memberi makna, bukan sekadar menambah angka. Karena hidup, pada akhirnya, bukan tentang seberapa panjang kita menjalaninya, tapi seberapa dalam kita benar-benar hidup di dalamnya. Dan kalau kamu sedang berada di usia 40, atau akan ke sana, atau sudah melewatinya, ingat satu hal, kamu tidak terlambat, kamu baru saja sampai, dan sekaranglah waktunya.